dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kodifikasi dari K40 sampai 46 dan K80 sampai 82. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hernia. Pertama, pengertian hernia adalah benjolan yang muncul akibat keluarnya organ dalam tubuh melalui jaringan di sekitar yang lemah. Yang kedua, penyebab hernia. Yang pertama, pertambahan usia atau penuaan. Kedua, sering mengangkat beban berat. Ketiga, pernah menjalani operasi perut. Yang keempat, berat badan berlebih atau obesitas. Yang kelima, batuk kronis. Yang keenam, sembelit. Dan yang ketiga, pencegahan hernia. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hernia adalah berhenti merokok, berolahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, menjaga konsumsi makanan sehat, bergizi, lengkap dan seimbang, memperbanyak asupan serat untuk mencegah sembelit, tidak mengangkat beban di luar kemampuan termasuk olahraga angkat beban, berhati-hati bila hendak mengangkat benda berat, memeriksakan diri ke dokter jika mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh. Terima kasih. Diagnosis hernia. Dokter akan mengajukan pertanyaan mengenai gejala dan wilayah penyakit pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan meraba area tubuh yang diduga terkena hernia, misalnya area sekitar testi atau selangkangan. Guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan meliputi pertama, USG untuk melihat bagian dalam organ perut dan panggul. Kedua, fotorogen untuk memeriksa kerongkongan, lambung, dan usus. Ketiga, scan untuk memeriksa lebih detail organ-organ bagian dalam organ perut. Keempat, MRI untuk mendeteksi adanya robekan pada otot perut meski tidak terlihat. Yang kelima, endoskopis untuk memeriksa bagian dalam kerongkongan dan perut. Pengobatan hernia. Setelah memastikan diagnosis, dokter akan menentukan penanganan yang tetap sesuai jenis hernia dan kondisi pasien. Penanganan hernia utama adalah dengan cara operasi. Akan tetapi, keputusan dokter mengenai apakah pasien perlu dioperasi atau tidak akan ditentukan berdasarkan kriteria berikut. Pertama, jenis hernia. Kedua, perkiraan ukuran lubang hernia. Yang ketiga, organ apa yang keluar dari lubang tersebut. Yang keempat, usia pasien. Yang kelima, hernia dapat kembali secara spontan atau tidak. Yang terakhir, tanda-tanda hernia terjepit. Bisa dibuka di ICD volume 1 halaman 510. Dan untuk memastikannya, buka ICD volume 3 halaman 594. Diagnosis hernia. Dokter akan mengajukan pernyataan mengenai gejala dan riwayat penyakit pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan meraba area tubuh yang diduga terkena hernia, misalnya area sekitar tesis atau selangkangan. Guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan selanjutnya meliputi USG untuk melihat bagian dalam organ perut dan panggul, fotoronsen untuk memeriksa kerongkongan, lambung, dan usus, CT scan untuk memeriksa lebih detail organ-organ bagian dalam perut, MRI untuk mendeteksi adanya robekan pada otot perut meski tidak terlihat benjolan, endoskrin untuk memeriksa bagian dalam kerongkongan dan perut. Pengobatan hernia. Selanjutnya, memastikan diagnosis, dokter akan melakukan penanganan yang tepat sesuai jenis hernia yang dikondisi pasien. Pengenalan hernia yang utama adalah dengan cara operasi. Akan tetapi, keputusan dokter mengenai apakah pasien perlu dioperasi atau tidak ditentukan berdasarkan kriteria berikut. 1. Jenis hernia. 2. Memberikan ukuran lubang hernia. 3. Organ yang keluar dari lubang tersebut. 4. Usia pasien. 5. Hernia dapat memasuk kembali secara spontan atau tidak. 6. Tanda-tanda hernia terjepit. Di sini saya akan menjelaskan
menjelaskan abdominal hernia. Abdominal hernia adalah penonjolan isi rongga perut melalui defek atau bagian lemah atau lubang otot dinding perut. Bagian yang keluar tersebut bisa berupa bagian dari usus atau jaringan penggantung usus. Abdominal hernia ada banyak tipenya. Yang paling sering adalah tipe umbilical hernia atau yang awam sering bilang tali pusat bodong. Ditandai dengan benjolan yang muncul di daerah pusar ketika mengedan, menangis, batuk yang akan menghilang ketika sudah berbaring lama. Selain tipe umbilical hernia, abdominal hernia yang lain adalah epigastric hernia, sigelian hernia, dan incisional hernia. Diagnosis hernia. Dokter akan mengajukan pertanyaan mengenai gejala dan riwayat penyakit pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan meraba area tubuh yang diduga terkena hernia, misalnya area sekitar testis atau selangkangan. Guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan meliputi USG untuk melihat bagian dalam organ perut dan panggul, foto röntgen untuk memeriksa kerongkongan lambung dan usus, CT scan untuk memeriksa lebih detail organ-organ bagian dalam rongga perut, MRI untuk mendeteksi adanya robekan pada otot perut meski tidak terlihat benjolan. Terima kasih. Belum semua pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengobatan obstruksi biliar. Perawatan ditunjukkan untuk perbaikan penyebab yang didasarkan dari tujuan utama perawatan medis atau beda adalah untuk meringankan penyebatan beberapa pilihan pengobatan untuk obstruksi biliar, meliputi koleksi kompresmi dan RCP. Jika Anda telah mendiagnosis menderitakan batu empedu ERCP, mungkin cukup untuk mengeluarkan batu kecil dari saluran empedu biasanya atau memasangkan stent di dalam saluran untuk memulihkan aliran empedu. Metode ini sering digunakan pada kasus di mana obstruksi disebabkan oleh tumor. Kolestrektomi, yaitu pengangkatan kantong empedu, adalah pengobatan lain yang sangat efektif untuk bantu empedu. Terapi lain termasuk pengangkatan atau pengobatan tumor dan pengobatan untuk membasis parasit. Biasanya obstruksi biliar dicegah berikut. Obstruksi biliar adalah penyumbatan saluran empedu. Sebuah saluran adalah tabung yang membawa cairan tubuh tertentu. Saluran empedu membawa empedu dari hati dan kantong empedu melalui pankreas ke duodenum, yang merupakan bagian dari usus kecil. Empedu adalah cairan hijau tua yang dikeluarkan oleh hati untuk mencerna lemak dan disimpan di kantong empedu. Penyebab obstruksi biliar. Obstruksi biliar dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang melibatkan kantong empedu, hati, pankreas, saluran empedu. Berikut ini adalah beberapa penyebab paling umum dari obstruksi biliar. 1. Empedu, yang merupakan penyebab paling umum. 2. Radang saluran empedu. 3. Trauma. 4. Struktur biliar, yang merupakan penyempitan saluran yang tidak normal. 5. Kista. 6. Parasit. 7. Pembesaran kelenjar getah bening. 8. Pankreatitis. 9. Cedera yang berhubungan dengan kantong empedu atau operasi hati. Tes dan diagnosis. Berbagai tes tersedia untuk memeriksa obstruksi biliar. Berdasarkan penyebab obstruksi, dokter Anda mungkin merekomendasikan satu atau beberapa tes berikut. 1.
Ultrasonografi. Ultrasonografi biasanya merupakan tes pertama yang dilakukan pada siapa saja yang dicurigai mengalami obstruksi bilir akibat batu empedu. Ini memungkinkan dokter Anda untuk melihat batu empedu dengan mudah. 2. Tes darah. Tes darah meliputi hitung darah lengkap, CBC, dan tes fungsi hati. Tes darah biasa dapat mengesampingkan kondisi tertentu seperti peningkatan kadar sel darah putih yang dapat menandakan peradangan, peningkatan kadar hemoglobin terkonjungsi yang merupakan produk limbah hati, peningkatan kadar enzim hati, peningkatan kadar alkali fosfatase. Semua ini merupakan mengindikasikan hilangnya aliran empedu.